قضى أمر أمر فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يقول يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ويسألوا عن أصحاب الجحيم. Walan tarda angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a milatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inni taba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Ya Bani Israel Allazi, zkuru allazi. allazina atana allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihil ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul nasirun. Ya Bani Israil zkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsurun. Udah? Mana ini? Laki-lakinya mana? Kok nggak ada? Saya, Pak. Ah, belum baca kamu ya? Wah, Ya, tunggu giliran. Wa izi batala Ibrahim rabbuhu bika timatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdi lizzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. وإذ جعلنا البيت مثابة Izib, للناس. Rehan. Izib tala. Ini ya belum. Izib tala Ibrahim.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Yang ayat berapa, Pak? Wa itu sekolah yang paling bawah ini. 126. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Rabbana wa ab'as fihim rasulan minhum yatlul alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Pak, saya belum. Lanjut dari dia. Yarqabu millati Ibrahim illa man safiha nafsa wala qad istafaina wa inna akhirati lamina salihin. Allahul azim. Baik. Ayat berapa tadi? Terakhir. 130, Pak. 130 ini dia. Baik. 131. 130 atau 131? 31, Pak. Selanjutnya 131 ya. Iya. Al-Baqarah 131. Oke.
lanjut. Kalau yang terakhir yang latihan kemarin, ada masalah? Nggak ada lah ya, aman-aman aja kan. Yang ditanya hanya yang itu aja ya kan, yang kemarin ada yang nanya masalah harga ya, harga persatuan. Sudah saya kasih tahu, tapi intinya waktunya kan kemarin agak lowong lagi ya, agak lapang, nggak terlalu sempit saya bikin, memang sengaja tidak terlalu sempit karena biar kalian lebih tenang ngerjainnya. Masalah kalau mau istilahnya ya gini, kesempatan untuk ngope ataupun nanya-nanya itu mah kalau zaman sekarang sih saya merasa bersyukur lah kamu mau nanya-nanya kawan kayak mana, karena semangat belajar sekarang kan sangat rendah ya, semangat belajar kalian kan sangat rendah, sehingga kalau memang kalian rasanya mau bertanya itu sangat syukur sekali ya. Saya kira tidak ada sesuatu yang luar biasa di soal itu, tidak ada kasus yang luar biasa, artinya udah pernah kita pelajari semua ya, transaksi mana udah kita pelajari semua, tidak ada yang baru gitu ya, yang baru hanya ya syariah lah ya, artinya tetap sudah kita pelajari juga kan, tetap sudah kita pelajari juga bagian-bagian transaksi syariah yang ada di kasus ataupun soal salon ya. Salon apa kemarin? Iya, salon, Pak. Salon. Iya kan pakai pokoknya ada yang perawatan gitulah ya kan. Perawatan apa? Micellar water atau apa kayak gitu. Kayaknya nggak ada micellar water itu. Nah, kayak gitulah yang perempuan ini. Oke, selanjutnya yang kita bahas itu masuk ke wakaf ya. Karena memang baru saya perhatikan kemarin kayak ada jadwal yang dimajukan kayaknya. Ya, jadwal yang dimajukan untuk ya, revisi ke minggu ke-12 16 Juli UAS ya. UAS itu 12 16 Juli. Nah, pas lah ini memang masa-masa akhir kita ya kan, masa-masa 12 16 Juli sudah UAS. Itu berarti minggu ke-2 Juli ya. Minggu ke-2 Juli. Sebelum Hari Raya Haji. Jadi kita sudah bisa, mudah-mudahan kita bisa tuntaskan pelajaran kita, materi kita. Ada materinya sudah ada, saya kasih di Sipadi ya. Silakan di-download saja sebenarnya. Itu terkait dengan wakaf ya. Sekarang lagi tren nih. Ya, sekarang lagi tren. Badan Wakaf Nasional sedang bergerak, tapi ya saya termasuk orang-orang yang memang sulit gimana caranya bilangkannya, nanti sama kalian disilang saya provokatif lagi. Sulit rasanya membangun kepercayaan kepada pemerintah sekarang ini, karena memang ketika agama kita disudutkan tapi uangnya dibutuhkan, kan gitu ya bahasanya. Uang kita memang, uang orang Islam itu banyak ya, karena memang secara umum ya karena orangnya banyak kan gitu ya, karena orangnya banyak jadi ya uangnya ya banyak kan gitu ya. Tapi ya artinya ketika kita dibutuhkan dalam bentuk dana kan gitu ya, ketika kita dibutuhkan dalam bentuk dana tapi dalam bentuk perlakuan kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, di situ yang jadi miris ya. Di sini sekarang lagi giat-giatnya, apalagi ada istilah sekarang wakaf uang ya,
wakaf uang kemarin sudah. Nah kalau saya coba kita bahas, ya coba kita lihat teorinya, kan gitu ya. Kita sebagai orang yang kuliah di bidang perbankan syariah atau keuangan syariah ataupun ekonomi syariah, kita coba lihat seperti apa seperti apa sebenarnya wakaf itu, ya kan? Wakaf itu seperti apa sebenarnya, ya kan? Kenapa kok sekarang lagi tren sekali itu wakaf itu? Kita lihat akuntan yang ini sudah saya share sebenarnya sama kalian. Ya, sudah saya share sama kalian terkait dengan akuntansi wakaf. Coba kita lihat, kebetulan kita belajar dan bukan memang bagian dari ekonomi syariah ini, tentu kita harus bahas. Nih wakaf menurut bahasa wakafa, menahan harta untuk diwakafkan. Etimologinya menahan harta untuk memberikan manfaatnya di jalan Allah. Jadi kepemilikan berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia bukan milik pewakaf dan juga bukan milik penerima wakaf. Sehingga atas harta wakaf tidak dapat dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, dan tidak apapun yang dapat menghilangkan kewakafannya. Jadi sebenarnya harta wakaf itu memang secara jurnal kepemilikan dia berpindah ya, berpindah. Tapi bukan berpindah kepada orang, tapi berpindah kepada Allah. Nah ini dibutuhkan iman di sini. Ya, dibutuhkan iman untuk bisa mengatakan bahwa harta itu milik Allah. Karena sebenarnya secara prinsip semua harta yang kita ini pun milik Allah juga nya. Secara prinsip, tapi kita punya hak untuk menguasai ataupun mengelolanya. Ya, dengan proses-proses yang syariat, yaitu jual beli, waris, itu adalah perpindahan hak milik atau harta, ya, yang memang sesuai dengan syariat. Oke, ini mengenai pengertian wakaf. Jadi ada juga di sini bersedekahlah dengan pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, tapi hasilnya dibelanjakan. Nah ini pengertian wakaf dari hadis riwayat Bukhari. Kan bersedekahlah dengan pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, tapi hasilnya dibelanjakan. Nah ini. Jadi perbedaan wakaf dengan infak dan sedekah. Di sini wakaf adalah menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain. Sama memindahkan kepemilikan, tapi bukan pada orang lain. Bukan kepemilikan, pengelolaan ya. Jadi salah, pengelolaan. Hak milik atau barang dikembalikan kepada Allah. Hak milik diberikan kepada yang penerima. Kalau infak dan sedekah itu hak miliknya kembali diberikan kepada penerima sedekah. Sedangkan kalau wakaf tidak ada makhluk yang memilikinya. Kita langsung gitu aja ya, tidak ada makhluk yang memilikinya. Lalu objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain. Objek sedekah atau hibah boleh. Sedekah, ya kan, infak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain. Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial. Manfaat barang kalau sedekah itu dinikmati oleh penerima secara umum. Objek wakaf biasanya kekal zatnya, maksudnya tidak hilang, seperti tanah, bangunan, kan. Sedangkan pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut nazir atau mutawali. Ya, bisa sering dibilang mutawali di sini. Pengelolaan objek sedekah atau hibah diserahkan kepada si penerima. Ini perbedaannya ya, ini perbedaan infak sedekah dan wakaf. Wakaf di sebelah kiri, infaknya di sebelah kanan. Ini perbedaannya. Jadi dengan perbedaan ini kita menjurnalnya pun jadi lebih paham ya. Jadi artinya tidak ada di sini. Jadi ada yang nanti badan wakaf ya, badan wakaf Indonesia. Saya tidak tahu sih, belum saya lihat ya laporan keuangannya. Tapi coba nanti kita lihat di PSHK 112. Sejarah wakaf, kami bertanya kepada mula-mula wakaf dalam Islam.
orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang Ansar mengatakan adalah wakaf Rasulullah. Yang bermula-mula saya yang pertama, yang awal wakaf ya, saya kira sih yang wakaf pertama ya Rasulullah. Kenapa Adelia? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa suaramu hidup Adelia? Ada yang mau ditanyakan Adelia? Pencet kah? Terpencet. Loh. Tolong dikasih tahu Adelia itu. Kayaknya enggak tahu dia. Baik, kita lanjut. Sejarah wakaf ya, sejarah wakaf. Di sini ada masa dinasti Islamiyah, ada Umayyah mendirikan lembaga wakaf khusus dan administrasi wakaf pertama kali di Mesir di bawah pengawasan hakim. Wah, ini memang inilah lembaga wakaf ya, ini bagian dari proses pembelajaran kita kalau kalian nanti menjadi administrasi ataupun accounting di badan wakaf. Mamluk ini dinasti Utsmaniyah ini bisa dibaca. Jenis wakaf ini berdasarkan peruntukan wakaf ahli atau wakaf zurri, itu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Ada wakaf khairi atau kebajikan, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Tidak ada beda terlalu mendasar, yang penting ini umumnya untuk publik ya, untuk publik umum barangnya. Jenis wakaf berdasarkan jenis harta, ada yang harta tidak bergerak, hak atas tanah, hak milik, strata tile, HGB, HGU, HP, hak pakai, bangunan atau bagian bangunan atau satuan rumah susun, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, benda tidak bergerak lainnya. Atau ada juga benda bergerak selain uang, terdiri dari benda yang dapat dipindahkan, benda yang dapat dihabiskan, dan yang tidak dapat dihabiskan, air dan bahan bakar minyak, benda bergerak dan sifatnya yang dapat diwakafkan, benda bergerak selain uang, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak atas benda yang bergerak ya, benda bergerak berupa uang. Ada wakaf tunai di sini memang. Cash wakaf. Ada 3 jenis ya. Ada harta tidak bergerak, ada harta bergerak, dan harta bergerak uang, harta uang. Langsung khusus uang dia. Ya khusus uang. Wakaf uang. Jenis wakaf itu bisa juga berdasarkan waktu. Ada muakkad, itu wakaf yang diberikan untuk selamanya. Ada muakkad, wakaf yang diberikan jangka waktu. Ini kayaknya nggak ada ini dalilnya muakkad ini. Kalau wakaf sudah diberikan nggak ada jangka waktu tertentu, bertolak belakang dengan definisi wakaf yang di depan, ya kan? Lalu berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan, mubasir atau zat wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan dapat digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit, sekolah ya. Masjid Masar Mari yaitu wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang atau pelayanan dibolehkan oleh syar'i dalam bentuk apapun. Kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf. Ini dia. Jadi tujuannya untuk semangat keagamaan, semangat motivasi, mana akuntansinya. Dasar syariahnya silakan dibaca. Rukun atau pelaku terdiri dari orang yang mewakafkan harta, namun ada pihak yang memiliki peranan penting yang dalam luar rukun wakaf, yaitu pihak yang diberikan wakaf atau diamanahkan. Nah ini pelaku wakaf, ada namanya administrator wakaf. Nah di situ sebenarnya Islam membuka ruang untuk lembaga yang namanya pengelola ataupun administrasi wakaf. Ya, ini ada di sini. Barang atau harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf, jadi memang sighot atau pernyataan ikrar. Saya sih pernah juga dulu, memang ada teman saya mewakafkan tanahnya untuk sekolah, kan gitu ya, cukup luas.
ada aktenya, ada surat pernyataannya, surat pernyataan. Jadi sertifikatnya pun kalau di BPN, itu Badan Pertanahan Nasional, itu sertifikatnya tanahnya sertifikat wakaf. Jadi tidak bisa dijual beli. Hanya pemindahan pengelolaan. Yang mengelolanya kemarin itu yayasan. Ya, yayasan. Jadi administraturnya di sini bisa dalam bentuk yayasan, bisa dalam bentuk badan wakaf, bisa dalam bentuk lembaga amil pun bisa, lembaga amil zakat, ya kan, laz itu pun bisa. Jadi biasanya secara umum dia bentuknya yayasan, ya dalam lembaga keuangan kita atau lembaga di usaha di negara kita ini bentuknya yayasan. Organisasi nirlaba namanya, organisasi yang tidak mencari laba. Ya itu dia. Pengelola wakaf ini dia melakukan pengelolaan pembayaran barang yang diwakafkan, melaksanakan syarat dari pewakaf boleh dilanggar jika ada maslahat perkara diajukan pada hakim, membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf, melunasi utang wakaf menggunakan pendapatan atau hasil produksi harta wakaf tersebut, menunaikan hak-hak mustahik dari harta wakaf tanpa menundanya, kecuali terjadi sesuatu yang mengakibatkan pembagian tersebut tertunda. Jadi pengelola wakaf itu termasuk tanah itu ada pos-pos yang harus dikeluarkannya. Salah satu contohnya adalah pemeliharaan ya, dan ini PBB kan gitu ya. PBB-nya kan tetap harus dilunasi. PBB atau kalau gedung dia yang merawatnya, mengeceknya, membersihkannya. Jadi ada itu jatuh ke kewajibannya itu ke pengelola wakaf. Makanya nanti akuntansi kita ini cenderung ke lembaga pengelola wakaf. Ya, ke lembaga pengelola wakafnya akuntansi kita yang kita pelajari ini. Ya, jadi kalau dari sisi perusahaan sih enggak ada. Kalau sisi perusahaan sih biasanya perusahaan yang melepaskan asetnya, ya, melepaskan asetnya untuk menjadi aset wakaf. Bagaimana pencatatannya di perusahaan ya, tentu lepaslah hak kepemilikannya. Ya tidak ada masuk ke daftar aset perusahaan. Yang boleh ini itu nanti kita bahas di akuntansinya. Yang boleh dilakukan oleh pengelola atau nazir atau mutawil, menyewakan harta wakaf, menanami tanah wakaf, membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan, mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi fakir miskin dan mustahik. Nah, ini dia. Ini intinya wewenang ya, wewenang dari kita ataupun pengelola wakaf, pengelola harta wakaf. Ya, pengelola harta wakaf bisa menyewakannya, bisa menanaminya, bisa membangunnya. Membangun di sini bisa membangun gedung sekolah maksudnya kan, gedung rumah sakit misalnya, atau rumah sewa misalnya. Ini terjadi di ini ya, sebenarnya yang cukup saya tahu informasi yang paling maju badan wakaf itu adalah malah di Singapura. Di Singapura itu karena memang dulunya ya, dulu long time ago-nya itu memang di situ yang tinggal adalah orang-orang Melayu. Ya, orang-orang Melayu. Karena kerajaan Singapura itu adalah bagian dari kerajaan Melayu Malaysia yang kemudian merdeka. Sekarang yang dikuasai oleh secara umum orang-orang Cina, orang Tionghoa, ya kan. Tapi orang-orang Melayunya ada di pinggir-pinggiran, menurut informasinya itu di pinggir-pinggir. Tapi dulunya itu tanah-tanah mereka ada yang tidak dilepas satu, atau yang kedua sudah kadung diwakafkan. Jadi itu tidak bisa dipindahkan hak miliknya, ya syukurnya pemerintahan. Walaupun mereka orang kafir, mereka masih menghormati kalau sebenarnya ada harta yang memang diwakafkan. Sehingga sekarang di sana dibangun rumah. Waduh, kalau dibangun rumah di Singapura itu sewanya luar biasa mahalnya. Ya, Singapura itu makanya di sana di Asia Tenggara secara umum negara yang paling banyak bunuh diri itu di Singapura. Ya di Singapura itu terlalu banyak bunuh diri, stres dia, nggak ada duit, harta nggak ada, atau miskin atau bangkrut, lalu ambil jalan pintas bunuh diri.
ya kita nauzubillah tidak seperti itu insya Allah kan gitu ya. Jadi di sana itu kalau disewakan tanahnya tentu menghasilkan banyak uang sehingga uangnya itu bisa dimanfaatkan untuk fakir miskin dan mustahik. Ya, itulah yang bakal dicoba di sini. Ya, inilah yang bakal dicoba di sini. Tadi kembali saya istilahnya ini dominasi yang, nah ini pula yang sering pula dilakukan oleh di sini ya, ini baru saya mau sebutkan tadi bahwa yang tidak dibolehkan oleh mutawali atau pengelola itu adalah dominasi atas harta wakaf, berutang atas nama harta wakaf, menggadaikan harta wakaf, mengizinkan seorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran kecuali dengan sisa alasan hukum, meminjamkan harta wakaf kepada yang tidak termasuk dalam golongan peruntukan wakaf. Jadi ada pengelola ini kembali ke yang saya ingatkan, kalian sebagai cikal bakal keuangan lembaga syariah, ya, cikal bakal keuangan ataupun administrasi keuangan lembaga syariah. Fokusnya itu sebenarnya ke situ kan gitu ya. Perbankan syariah itu bagian dari lembaga keuangan syariah, tapi sekarang yang paling dominan itu yang masih kekurangan ya, SDM yang masih sangat kurang itu adalah pengelolaan administrasi lembaga keuangan syariah. Non bank pun ini kan non bank kan, berarti kan badan wakaf ini kan non bank. Tapi perlakuan akuntansinya kan tetap sama seperti yang kita pelajari dari semester 1 dan sekarang ini. Kan ini dia di akuntansi Pesaka 112 ada dia. Akuntansi wakafnya ada saya kirim juga kemarin tadi itu kan di Pesaka 112 ada saya kirim di sana. Nah jadi ini amanahnya ya, ini amanahnya di kalian. Ini di Pesakanya ya. Ini oh ini dia. Ini Pesaka. Kelihatan Pesakanya? Kelihatan, Pak. Iya kan? Ini draft exposure Pesaka 112 akuntansi wakaf. Ya kan? Seperti inilah akuntansi wakafnya. Sebentar. Besar lagi. Sedikit lagi. Nah ini sudah coba, ini namanya mencoba ya, dari 2018 sudah dicoba ya, dari 2018-2019 sudah dicoba untuk disusun akuntansi wakaf ya, akuntansi wakaf, dan sekarang sudah ini orang-orangnya ya, termasuk orang-orang yang bagus lah, amanah. Hanya saja itu tadi ketika sudah jatuh di kita di lapangan, ya, saya sih berharap kalian nanti sebagai harapannya umat sekarang ini, ketika kalian bekerja ataupun mempraktekkan akuntansi di lembaga syariah, lembaga keuangan syariah berbasis syariah ya, seperti inilah badan wakaf, lembaga amil zakat, Baznas. Nah, itu SDM-nya sangat kurang ya. Saya tahu sekali itu. SDM-nya sangat kurang terkait dengan akuntansi ataupun pembukuan. Ya, laporan keuangan. Jadi mereka sangat berharap ya kalian bisa nanti. Dan kan bukan satu ya. Badan wakaf nggak mesti, dan ini uniknya badan wakaf kan nggak harus ke pemerintahan. Ya, dia bisa ke swasta. Nah, bisa orang-orang tertentu membuat badan wakaf sendiri, badan wakaf swasta. LAS pun kan demikian. Walaupun terakhir yang saya tahu LAS itu harus berupa yayasan. Ya,
kelas lembaga amil zakat itu peraturan pemerintah yang terakhir harus berupa yayasan. Nah kembali kalau ke yayasan ya tentu akuntansinya akuntansi yayasan, akuntansi yayasan. Nanti seperti apa? Banyak yang nggak tahu, termasuk senior kalian. Nanti saya kasih tahu siapa namanya ya kemarin yang menghubungi saya. Si Arimbi ya, Arimbi itu 2 tahun 2019 tamatnya. 2019 tamatnya, dia sekarang diminta pembuat pembukuan di Yayasan Sekolah Islam SD SMP itu terpadu gitu di daerah dekat Ring Road ini, daerah. Hanya saja pemiliknya sudah jelas-jelas tidak tahu bagaimana pembukuan Yayasan Pendidikan Islam. Lalu si Arimbi tadi nanti coba saya undang dia kalau mau ngomong. Si Arim itu telepon saya, minta bantuan seperti apa sih Pak laporan keuangan Yayasan Pendidikan satu, dan yang kedua bagaimana perpajakannya. Ya kan, saya kasih contoh, lalu kita kasih konsultasi ataupun istilahnya kita kasih bimbingan supaya bisa bekerja lebih baik. Ya, jadi SDM-nya enggak ada di sana sebelum si Arimbi itu masuk di sekolah itu tidak ada yang buat laporan keuangan. Ya. Jadi orang-orang itu menganggap laporan keuangan itu, kembali saya kasih tahu ke kalian, orang-orang awam menganggap laporan keuangan itu seperti apa? Seperti buku kas itulah, kas masuk, kas keluar, saldo. Nah, itulah adalah laporan keuangan. Kalau kamu setelah tamat di sini ataupun setelah masuk kuliah saya, lalu kamu masih menganggap laporan keuangan itu, seperti uang masuk, uang keluar, nah sia-sialah saya nggak belajar ngajarin kamu. Ya, laporan keuangan yang kita bilang yang dinamakan laporan keuangan itu adalah seperti yang kita pelajari selama ini. Ada neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itulah yang namanya laporan keuangan. Bukan lain daripada itu bukan, itu bagian dari laporan keuangan atau potongan dari laporan keuangan. Kalau kas masuk, kas keluar, saldo itu seperti apa? Ya seperti buku besar kas ya. Seperti buku besar kas di situ. Bukan laporan keuangan, tapi kalau kamu ke lapangan sekarang, kalau kamu keluar sekarang, ke nazir masjid, kemana, ketika kita tanya laporan keuangan, yang mereka tunjukkan ya itu buku kas, buku besar kas. Itulah yang namanya laporan keuangan menurut mereka. Nah sekarang kalau kalian nanti terjun ke lapangan ataupun ditempatkan di lapangan, sudah tamat ataupun belum tamat, boleh-boleh aja kok, silahkan. Kalau ada yang mau, ada yang bisa, ada yang ada yang mau dibantu ataupun ada yang bisa dipraktekkan itu penyusunan laporan keuangan, silakan. Saya akan bimbing kalian. Ya. Ini saya enggak, tapi lucunya itulah terakhir si Arimbi itu udah tamat ya. Di kelas dia pun saya kan ngomong kayak gini loh. Bagi yang ada saudaranya, familinya yang punya lembaga ataupun organisasi ataupun apapun yang bagian akuntansinya, kasih tahu. Tawarkan diri untuk bisa membuat laporannya. Kamu yang menjurnalnya. Wah, payah lah Pak, saya pun nggak tahu. Kamu bilang gitu kan? Ya, tanya sama saya. Ya kan, saya bantu gitu. Kita akan bimbing, kita akan tuntun sampai jadi laporan keuangannya. Nanti kan dia berulang. Udah sekali kamu susun kan kamu sudah bisa. Berulang lagi. Seperti itu gitu. Jadi tinggal yang biasanya sulitnya itu yang pertamanya aja. Kalau selanjutnya setelah itu disusun ya udah dapat lah misalnya laporannya secara real gitu ya. Setelah itu ya sudah. Bisa kok. Kan gitu ya. Jadi semester 1, semester 2, apakah kecepatan Pak? Enggak. Kalau memang ada kesempatan, jangan seperti itu tadi si Arimbi tadi. Si Arimbi tadi udah tamat dia 2019, baru kemarin dihubungi lagi sama saya, Pak. Saya nggak tahu lah Pak nyusun laporannya Pak. Gimana ngitung pajaknya Pak? Ya, udah tamat dia lama baru, tapi kemarin udah saya seperti ini juga saya omongin loh di depan kelas itu. Kalau ada yang mau kita bantu atau gimana. Ya kan begitu. Jadi kembali saya ingatkan kalian, kalau memang mau mempraktekkan
akuntansi ini di organisasi orang-orang terdekat atau di perusahaan ataupun orang-orang terdekat kamu yang bisa kamu istilahnya bisa kamu tawarkan, yang komunikasinya dekat sama kamu, lalu kamu ajak, kalau bilang Wak, Om, Tulang, Opung, atau apapun itu, ya kan, sinilah sayalah yang membuatkan laporan keuangannya, kan gitu kan. Bisanya kau? Bisa insya Allah dengan bimbingan Pak Ismi. Siapa pula Pak Ismi itu, kan gitu ya. Ya kasih tahu aja lah. Pak Ismi dosen saya, akuntan, gini, kan gitu ya, silakan. Ya kan, silakan, biar nanti kita akan bantu sampai kamu bisa. Kamu yang ngerjain ya, bukan saya yang ngerjain. Kamu yang ngerjain, saya akan bantu. Manual Pak, ya manual dulu pun bisa. Kalau kamu sudah bisa manual, nanti bisa, wah belajarnya Pak, ya malam lah kamu ngerjain. Jangan terlalu sering megang HP lah juga lagi. Kalau sudah kayak gitu, nanti biasanya, makanya kadang-kadang saya baru-barusan ini kumpul dengan alumni juga sih, alumni Polmed, anak elektro itu. Dia kebetulan aktif di organisasi politik gitu ya. Lalu dia mengatakan, mahasiswa kita kritis-kritis nih Pak, katanya. Saya bilang, wah mahasiswa saya kayaknya nggak kritis lah, saya bilang. Itu mahasiswa mana yang kritis itu? Saya nggak tahu seberapa persen. Sekarang mahasiswa kan pegangannya HP aja, games kan gitu ya. Sehingga dia kritis kalau kalian itu kan kritis kalau pulsa nggak ada, kalau paket nggak ada, wifi-nya lagi rusak, itu langsung kritis kamu. Ya kan? Kritisnya pas di saat itu aja tuh, pas paket nggak ada, pas lagi pulsa habis atau apa kan gitu kan, udah langsung kritis itu kan, langsung kritik sana, kritik sini, kritik sana, kritik sini, langsung dianalisis lah ya kan, semua dianalisis, begitu, begini begitu. Ketika paket nggak ada, begitu paket ada, senyap semua, atau goyang-goyang bagi yang tiktokan. Ya seperti itu ya. Jadi memang, tapi ya itulah generasi kalian ini. Kalau kalian memang bisa keluar dari model seperti itu, ya artinya coba kembali saya tawarkan. Ini contohnya yayasan. Siapa kira-kira yang pemilik kalian atau siapa yang mau dibantu catatan laporan keuangannya, kasih tahu aja. Ya. Oh nanti dibayar free no charge, ya free. Jangan dipikirin ada saya mau kamu bisa mempraktekannya. Ingat ya, tapi kamu yang ngerjain ya. Saya mau kamu mempraktekannya. Itu saya sangat berkepentingan kamu mau mempraktekannya. Karena kamu statusnya mahasiswa saya. Ya kan, kalau orang-orang luar kan saya nggak kepentingan sama itu. Statusnya saya mau mahasiswa saya, jadi saya sangat berkepentingan untuk kamu bisa paham akuntansi ini. Ya. Dan ini bukan nggak tahu kemarin yang itu seminar itu kalian ikut webinar udah sampai tanggal berapa webinarnya? Hah? 25 kemarin ada yang ikut live memahami profesi akuntan, memahami profesi akuntan itu. Nggak ada yang ikut. Ada yang ikut di sini. Memahami profesi akuntan, webinar free. Ada yang ikut? Enggak, Pak. Enggak ikut, Pak. Aduh, kenapa? Ya kan? Biar tahu informasi, ya kan? Biar tahu informasi seperti apa jasa akuntan yang bisa kalian dapatkan. Baik, coba kita lihat di sini. Ini dia namanya pernyataan standar akuntansi keuangan 112, akuntansi wakaf. Ya, di sini ruang lingkupnya nazir, organisasi dan badan hukum. Penyertaan diterapkan dari wakaf ini dilakukan oleh, ini dia pelakunya itu ini ya, nazir, organisasi dan badan hukum, wakif, organisasi dan badan hukum. Jadi artinya yang pengelolanya dan yang mewakafkan, wakif yang mewakafkan, nazir yang mengelolanya.
Jadi di sini transaksi atau peristiwa terkait wakaf dimaksudnya pernyataan penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf serta penyaluran manfaat dari aset wakaf yang dilakukan oleh nazir dan penyerahan aset wakaf yang dilakukan oleh wakif. Jadi wakif yang menyerahkan aset wakaf, sedangkan nazir yang mengelola. Jadi ada badan hukumnya, dan hukumnya yang saya tahu saya adalah badan wakaf. Badan wakaf dia badan wakaf itu seperti yayasan juga jadi sekarang jatuhnya. Pernyataan yang ditetapkan transaksi peristiwa yang terkait wakaf. Aset wakaf ini bisa dibaca. Coba kita lihat. Aset wakaf adalah harta benda wakaf baik yang berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak. Ada ikrarnya, ada mauquf aliyah, mauquf alaih. Ada pihak yang ditunjukkan untuk memperoleh manfaat. Oh, apanya ini? Mustahiknya ini. Mustahik maksudnya. Nazir, akif, yang gitu. Unsur wakaf ada. Jadi kita di sini akuntansi wakaf ini akuntansi badan wakaf. Coba kita lihat. Kita langsung ke laporannya aja. Mana dia laporannya? Saya lebih senang langsung ke laporannya aja. Nanti kalian bacalah itu. Seperti apa laporannya? Laporannya adalah laporan posisi keuangan, rincian aset wakaf, aktivitas, arus kas, dan catatan atas. Nah, ini dia, namanya laporan keuangan itu ini. Ya, laporan keuangan itu ini. Laporan keuangan badan wakaf itu ini. Terdiri dari 5. Laporan posisi keuangan, neraca, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah laporan wakafnya. Coba kita lihat seperti apa. Nah, ini contoh dari laporan posisi keuangan. Ya, neraca ya. Neraca itu seperti ini. Aset lancar, kas, setara kas, piutang. Ini amilnya ya. Nazir itu kan amilnya. Badan wakafnya. Ya kan, badan wakafnya. Aset tidak lancar, surat berharga, identitas utang, wakaf temporer jangka pendek, ada utang, jadi jatuhnya jadi utang dia. Wakaf temporer jangka pendek, saya nggak tahu itu wakaf temporer itu, saya masih belum dalami itu. Aneh karena tidak nyambung dengan definisinya ya, tidak nyambung dengan definisinya. Definisi wakaf itu malah seharusnya dia lepas hak milik. Kenapa kok jadi ada temporer? Nah, itu kan jadi bukan wakaf jadinya, pinjam namanya ya kan, pinjam pakai namanya. Ya, ini contoh dari laporan posisi keuangan atau neraca gitu. Lalu ada laporan aset, rincian aset. Nah, ini dia rincian aset, ada kas dan ada aset-asetnya apa saja ya. Wakif ini maksudnya yang menerima hasil pengelolaannya, harta yang diterima, hasil pengelolaan dan pengembangannya, jumlah. Ini untuk tahun 2000 terakhir, ini tahun yang sebelumnya. Wakif, hasil pengelolaan dan pengembangan. Jadi harta awalnya di sini, hasil pengembangannya, jumlahnya. Harta awal yang di sini seharusnya sama dengan harta awal yang di sini. Harta akhir yang di sini. Ini, perhatikan, yang ini yang di sini. Yang ini, yang saya bold ini harus sama dengan yang di sini. Ya. Ini tahun lalu kan? Yang tahun sekarang. Jadi ini pindah nih, dari sini pindah kemari. Ini hasil pengelolaan dan pengembangannya tahun berjalan. Ini tahun berjalan. Nah, ini baru tahun terakhir. Kan gitu. Untuk kas. Untuk wakaf, kas, ya kan? Wakif ataupun harta kas dan harta kas yang berbentuk kas, ya. Harta wakaf yang berbentuk kas, harta wakaf yang berbentuk surat ekuitas dan lain sebagainya. Ini tergantung jumlah harta yang diterima di lembaga itu.
Bisa saja enggak ada, enggak. Ini kan hanya contoh nih, makanya kelihatan macam semua ditampilkan sih. Padahal kan enggak semesti semua, hanya harta yang dikelola oleh si badan wakaf saja. Ini contohnya. Lalu ada, ini namanya laporan aktivitas. Ini namanya laporan aktivitas, ada penerimaan wakaf, ya, ada penghasilan, ada penerimaan wakaf dikurang sama pengeluaran badan wakaf, ya, dikurang dengan pengelolaan badan. Lihat di pengelolaannya ada beban-beban yang diakui, bagi hasil, dividen, keuntungan. Ini pengelolaannya, ini dapat apa aja ini dari pengelolaannya, dapat bagi hasil, dapat dividen, keuntungan, ada banyak lah, ada keuntungan di sini, kan gitu kan, sewa, kan gitu ya pengelolaannya. Tapi ada juga biaya ibadah, biaya pendidikan, kegiatan kesehatan, bantuan fakir miskin. Jadi ini biayanya. Jadi nanti selisihnya adalah kenaikan atau penurunan aset neto. Ini untuk yang aktivitas. Ya, aktivitas ini kalau di sini macam laba rugi sebenarnya. Kalau di sini. Lalu ada namanya laporan, haruskah sama aja, ya? Ada. Oh, ada tadi keterangannya ya. Laporan haruskah ya sama catatan atas laporan keuangan pun sama. Ya. Nah, inilah teori ataupun istilahnya pengantar untuk wakaf ya, akuntansi wakaf yang kalian bisa lihat laporannya seperti ini. Jadi walau intinya gini, lembaga apapun dia, artinya pun istilahnya lembaga syariah seperti apapun dia tetap butuh neraca. Jadi proses untuk membentuk neraca ataupun posisi keuangan saya kira kalian tahu. Ya. Proses bagaimana menyusun neraca, saya harap kalian di semester ini sudah tahu bagaimana menyusun neraca posisi keuangan. Saya khawatir yang kalian pun tidak ngerti apa yang kalian susun itu. Yang kalian susun itu itulah yang neraca itu ya. Jadi bagaimana terjadinya neraca ini pun kalian harus paham. Daftar asetnya, aset lancar, aset tidak lancar itu semua susun jadi seperti ini laporannya. Laporan inilah standarnya, seperti inilah standar laporannya. Ini udah ini ya, udah tertuang dalam bentuk standar akuntansi keuangan ini. Udah tertuang dalam bentuk aturan ya, sudah dalam bentuk aturan. Kalau nggak silap saya ada ya ininya, undang-undangnya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini apa ini? Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Iya, ada peraturan pemerintahnya ya. Ada peraturan pemerintah tentang wakaf. Besar. Nih, undang-undang. Kenapa? Karena memang di sini ada harta, ada pengelolaan harta ya. Bisa jadi nanti dia akan diperiksa oleh OJK. Ya, akan diperiksa oleh OJK. Jadi pemeriksaan itu OJK misalnya atau apa, itu meriksa yang mana Pak? Dia meriksa yang laporan dulu, laporan yang kayak gini. Nah, laporan ini. Ada nggak laporannya sesuai standar? Gitu. Ada nggak laporan organisasi ini sesuai standar? Tidak seperti ini dulu. Nah, yang sekarang jadi masalah, organisasi itu tidak bisa menyusun seperti ini. Organisasi-organisasi itu tidak bisa menyusun laporan keuangan seperti standar ini. Jadi butuh kita. Cuman terkadang mereka nggak ngerti, gitu kan. Kurang nih orang itu minum Sprite kayaknya, karena mereka nggak tahu apa yang mereka mau.
ya kan. Kalau udah minum Sprite kan biasanya ku tahu yang ku mau, gitu biasanya, ya kan. Tapi intinya itulah, terkadang kita nggak tahu apa yang kita butuhkan, ya kita tidak tahu apa, sehingga ketika kita ditawarkan sesuatu yang kita butuhkan, kita merasa kita apakah kadang-kadang gini, satu merasa ngapain dia nih nawarin bantuan untuk ngelola uang ini ya, entah pun dia mau uangnya. Nah itu kembali ke kita tadi ya, kembali ke kita tidak tadi, bahwa emang nggak kamu saja atau mungkin apakah hanya saya saja juga, kita ada krisis kepercayaan, ya kita ada krisis kepercayaan di sini. Kadang ngecem kamu lah, bagus-bagus pun misalnya kamu belajar, ya belum tentu juga dapat nilai A. Kadang-kadang nggak belajar pun belum tentu juga nggak lulus, kan gitu ya, belum tentu juga. Tapi ya itu tadi, ketika kamu orientasinya nilai, ya jadi seperti itu bahasanya, kan gitu ya, jadi seperti itu bahasanya. Jadi kalau orientasi kita bukan nilai, ya tentu kita belajar aja, ya kan udah saya bilang juga. Kalau ditanya sih dulu saya IPK saya, waduh, nggak sampai 3. Ya kan, nggak sampai 3. Kalau S1 dulu saya nggak sampai 3. Tapi memang untuk mendapatkan, nah itu tadi ya, untuk mendapat, makanya saya pun heran juga, termasuk di sekolah anak saya SMA, KKM-nya, nilai KKM-nya ya, KKM itu yang batas minimal ya, batas minimal untuk lulus. Orang itu 82 masih C. Walah, terkejut batin saya. 81, 82 C. Wah, di sini sudah B+. Ya, udah mau mendekati A itu. 85 udah A. Ya kan, itu udah B+ itu 82. Ya, saya ngasih nilai kayak gitu, waduh. Ini karena kita nggak jumpanya ini ya. Jadi biasanya saya akan nilai langsung bagaimana kamu satu-satu ke depan saya sebenarnya kalau udah langsung. Kalau kita offline kayak pengantar akuntansi itu, kita satu-satu ke depan loh. Kayak anak SD, Pak. Iya, kayak anak SD. Dan memang harus begitu belajarnya. Saya pun dulu begitu, waktu S1 pun saya disuruh bikin begitu sama dosen saya. Satu-satu ke depan. Jurnal khusus itu dulu. Special jurnal. Dibuat kolom-kolomnya di atas, lalu kami disuruh jurnal satu. Profesor yang ngajar, Profesor Dr. Hadi Broto, udah meninggal dia, ya kan. Itu profesor yang terkenal di akuntansi di Indonesia ini, mengajar di USU. Satu-satu ke depan, dan ya jadi seperti ini kan gitu ya, jadi paham gitu, jadi paham. Ya Kak, saya sih berharap nanti kalaupun kalian kita offline ya satu-satu. Ya satu-satu, karena memang harus dilihat. Akuntansi ataupun politeknik ini memang keunggulannya di vokasi. Kita praktek ya, bukan hanya cakap-cakap. Ini teori hanya ya, memang awalnya kan harus nengok teorinya, baru seperti apa prakteknya nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Untuk wakaf. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya memang, saya terus terang memang, kalau wakaf uang saya masih belum ya. Wakaf uang saya masih belum setuju. Masih belum nerima. Saya lebih prefer ke wakaf aset. Ya, aset tetap. Apakah dalam bentuk tanah, bangunan, nah itu lebih prefer, maksudnya lebih menyentuh gitu. Ya, lebih menyentuh ke esensi wakaf. Kalau dia mau sedekah cash ya silahkan aja, namanya infak atau sedekah kan gitu. Silahkan aja, tapi bukan wakaf namanya. Kalau dia mau memberikan uang untuk dalam rangka beribadah, ya silahkan aja, tapi bukan wakaf namanya. Gitu. Wakaf ya aset lebih dominan.
Ya, sehingga menariknya kan itu, dia tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, sekarang masalahnya uang, uang itu kan siapa pemiliknya? Uang itu yang milik yang megang kan? Karena nggak ada tanda tanda kepemilikan. Ya, karena tidak ada tanda kepemilikan uang, sehingga uang itu memang yang peganglah yang memiliki. Nah, di situ dia tidak pas dalam definisi wakaf. Bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti nggak boleh sedekah uang ataupun memberikan fakir miskin dengan uang ataupun mengusahakan uang untuk bersedekah. Ya silakan, bukan berarti saya melarang. Oh, Pak Usmi nggak setuju tuh wakaf uang. Bukan, ya boleh, uang boleh disedekahkan, cuman mungkin dalam bentuk yang berbeda, sedekah atau infak. Tapi kalau kalau wakaf ini lebih dominan dia dalam bentuk aset yang digunakan dan beratas nama. Sehingga keperpindahan hak miliknya jelas. Sertifikat tanahnya itu sertifikat wakaf. Sertifikat bangunannya itu, sertifikat tanah bangunannya itu adalah sertifikat tanah wakaf. Jelas dia, jadi tidak bisa pindah. Tidak bisa pindah, tidak bisa dijual, tidak. Sama tanah kuburan kan gitu kan. Tanah kuburan itu kan tanah wakaf. Jadi dia tidak bisa dipindah. Ada yang jual tanah kuburan di sini? Ya jangan, ya kan nanti protes yang di situ. Ya kan protes yang di situ nanti kan nggak enak juga. Tapi ada kok, terus ada, saya pernah kejadian. Ada tanah kuburan dijual ya. Luar biasa. Kebetulan di pinggir jalan, dibikinnya ruko. Iya, nggak ngerti lah kita. Kita pun nggak tahu apa yang mereka cari. Disangkanya dengan banyak harta itu, akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, banyak harta jadi bahagia, bisa jadi, bukan pasti ya, bukan pasti, tapi bisa jadi. Ya, bisa susah, bisa jadi, malah bisa jadi juga susah. Bisa jadi susah, bisa jadi kalau memang harta yang kamu gunakan itu di jalan Allah dan berkah. Mendapatkannya pun berkah. Masuknya berkah, ngeluarinnya pun berkah. Jadi kamu akan bahagia. Jadi banyak anak-anak sekarang sih yang saya tangkap sudah pelan-pelan memang tergeser ya, bahwa harta itu adalah yang sangat membahagiakan. Harta itu memang, tapi dengan syarat ya, dengan syarat diperoleh dengan cara yang baik. Ya, itu dengan syarat. Kalau enggak, ya, dan diperoleh ya, harta itu akan membahagiakan kalau satu diperoleh dengan cara yang baik dan kedua dipelihara dengan cara yang baik. Dipelihara, artinya harta itu tetap dipelihara ya dengan cara yang apakah kita sedekahkan sebahagian dari hasilnya, kan begitu ya, karena memang itu keberkahan yang dicari. Ya insya Allah itu jadi membahagiakan harta itu, jadi membahagiakan. Tapi kalau yang hartanya dari sumbernya aja tidak baik, tidak halal, jadi gini ya, bahasa satu kufu itu, sekufu, pernah dengar kamu sekufu? Selevel, ya kan? Jadi artinya itu bermula dari ayat ini loh, ayat wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik, ya kan, wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Itu sebenarnya arahnya itu selevel, sekufu, ya, selevel dia. Jadi kamu tidak akan menemukan jodoh kamu yang tidak selevel. Ya, kalaupun ketemu, kalau dia jadi tidak selevel, dia akan terpisah. Makanya memang biasanya perceraian itu memang tidak dianjurkan dan dibenci oleh Allah, tapi itu tidak dipungkiri terjadi. Dan itu Islam enggak mengharamkannya, tapi membencinya. Agak levelnya agak beda di situ. Tapi intinya apa? Intinya di sini dia sekufu, selevel. Nanti kamu akan temukan, kamu akan berteman ke orang-orang. Dulu saya sih mungkin termasuk umur ya, dulu masa-masa awal SMA gitu ya, kita bisa berteman, bisa berkumpul dengan semua orang. Tapi ketika ke teman, kita akan kumpul ke semodel, selevel. Kenapa? Karena pembicaraannya itu akan berkisar seperti yang kita pikirkan atau selevel seperti yang kita pikirkan.
Kita nggak akan tahan lama sama orang yang nggak yang membicarakan tidak sesuai dengan yang kita bayangkan kan. Kita nggak sesuai dengan pikiran kita. Kita akan ketemu sama orang-orang yang semodel dengan kita. Ya. Jadi kembali ya saya ingatkan, harta itu pun demikian. Dia akan datang dengan cara yang baik dan akan berkumpul dengan harta-harta yang baik-baik juga. Ngerti? Kalau dia datang dengan cara yang baik, dia akan berkumpul ataupun mendekati ke kegiatan yang baik-baik. Paham nggak? Kalau dia datang dari cara yang haram, sulit dia akan dikeluarkan untuk ke cara yang halal. Orang menyangka korupsilah aku, nanti aku banyak sedekah. Saya yakin dengan saya yakin sulit dia sedekah dengan harta yang korupsinya itu. Ya, itu nggak nyambung itu harta itu ya, nggak selevel dia hartanya itu. Harta yang haram dia sulit sekali bercampur dengan harta yang halal. Sulit bukan berarti tidak, tapi sulit ya. Dia akan terlepas dia. Lama ya mungkin sebentar dia menyatu. Dia akan keluar, nggak tahan dia gitu, panas katanya gitu ya. Panas artinya apa? Kalau kamu pun bersedekah ataupun orang-orang yang bersedekah dengan harta yang haram, itu hartanya itu akan terlepas sendiri. Ya, dari si pengelola kah atau dari kitanya sendiri yang susah mengeluarkannya, ataupun orang yang mau bersedekah dengan haram itu yang susah mengeluarkan harta yang haram itu untuk sedekah. Ya, karena seperti minyak dengan air ya. Nggak bisa nyampur dia itu halal dan haram itu. Ya, walaupun ada istilah orang sekarang haram, halal dicampur lah gitu ya, abu-abu itu kan istilahnya hanya sekedar permainan bahasa saja. Ya, hanya sekedar permainan bahasa saja. Tapi secara prinsip itu tidak bisa karena Allah sudah menganalogikannya seperti itu. Laki-laki baik yang dengan perempuan yang baik-baik. Seperti itulah. Jadi semua yang baik-baik itu akan datang ke yang baik-baik. Kalian lah misalnya. Saya yakin kalian ini yang baik-baik. Kenapa? Karena secara paksa atau tidak terdekat dengan hal yang baik-baik. Mendekati hal yang baik-baik. Apa itu? Ekonomi syariah. Kepinginnya sih yang syariah, Pak. Kenapa? Ya senang rasanya. Nah, kan gitu kan? Kenapa? Karena di dalam kamu itu ada rasa senang, rasa baiknya mendatangi yang baik-baik. Ya kan? Apakah di sini ada yang sering dugem? Hah? Ada sering sini yang ini yang ke naik apa? Ke mana misalnya? Ke Dantop itu malam-malam. Mana di sini ya? Udah nggak ada lagi yang buka. Ya kan? Diskotik itu sampai ini sedikit cerita juga sampai ingat saya dulu. Jangankan itu ya. Sekarang pun kemarin itu bos saya kan orang ada klien saya atau ya udah bos lah sama saya itu yang punya perusahaan. Dia orang Kristen. Ya. Jadi orang kerjanya kacau lah pokoknya. Jadi ketika kumpul-kumpul kami kan gitu. Begitu maghrib dia suruh tuh supirnya, apa, antarkan dulu Pak Ismi ke hotel. Jangan gabung sama kita. Pak ya dia nanti nih. Jadi artinya apa? Dia merasa kita itu tidak cocok gabung sama dia. Karena memang orang itu udah sulitlah kita membayangkannya ya pergaulannya. Ya kan, sulitlah kita membayangkannya. Jadi dia merasa dia tidak bisa, saya pun tidak bisa masuk di kelompok mereka seperti itu. Ya kan? Di kelompok mereka seperti. Jadi mereka suruh ya antarkan pulang dulu Pak Ismi. Seperti itu jadinya. Jadi tidak bisa tergabung dia. Walaupun saya pun pernah dulu tuh waktu saya masih awal-awal kerja. Dijemput dari perusahaan kan, dari kantor dijemput untuk jemput si bos. Si bosnya di mana? Si bosnya ada diskotik di Hotel Danau Toba. Saya disuruh nunggu di luar, di restorannya. Saya disuruh nunggu di restorannya sampai mereka sudah siap baru mereka keluar dari Hotel Danau Tobanya itu, diskotiknya itu. Apa dia nggak nyuruh kita masuk pun, ya kan?
tidak pantas juga. Jadi saya pun nggak tahu kan, saya pun nggak tahu orang dijemput jam 11 malam dijemput. Karena kami mau berangkat ke lapangan, ke Singkil itu, ke pabrik kayu. Singkil jadi lewat darat. Saya dijemput jam 11 malam. Berangkat jam setengah 1 malam, baru sampai sana pagi, baru kerja. Kayak gitu. Nah, jadi kembali kalau kalian memang mau mempraktekkan pengetahuan akuntansi kalian dimanapun yang kalian bisa, silahkan hubungi saya. Kita coba akan tuntun. Apakah kecepatan, Pak? Enggak. Ya, sekarang boleh dimulai. Ya, itu saya kira seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan dibaca lagi itu teorinya. Mudah-mudahan besok saya akan lanjutkan ke teori zakat. Ya, jadi nanti kan ini kan lembaga wakaf. Nanti ke zakat. Nanti kalau begitu, zakatlah sebagai penutup materi kita. Ya, zakatlah sebagai, dan karena nanti seperti yang saya bilang kemarin, setelah selesai pelajaran zakat, kamu diminta ngitung zakatnya perusahaan, lalu kamu nanti hasilnya nanti ketika sudah nyusun laporan keuangan, lalu kamu akan diminta nyusun atau menghitung berapa zakatnya. Ya, itu mungkin untuk hari ini. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Jadi yang yang nanti yang jam 10.45 ya, kelas yang lain, itu saya tidak masuk lagi karena saya ada seminar proposal skripsi ya untuk kakak senior kalian, si Anissa Sukron dari Munti. Ini cukup menarik tuh, makanya tentang labelisasi halal di Starbucks. Jadi gimana pengaruhnya, bagus juga sih. Karena saya nggak akan mau lagi ke Starbucks. Ya, satu, nggak enak kopinya, mahalnya aja yang ada. Nah, cair banyak. Kita kopi nggak perlu banyak segini banyak gelasnya gitu besar. Itu bukan minum kopi namanya, itu minum es cendol gitu namanya, banyak ya kan. Tapi kalau kopi itu ya sedikit aja, nggak usah banyak. Terus yang kedua ya karena dia mendukung LGBT. Itu yang saya tidak suka ya, saya tidak akan mau ke sana. Tapi karena ada senior kalian meneliti tentang itu, saya jadi menarik kan gitu ya. Kenapa? Bagaimana sih respon masyarakat terhadap Starbucks? Tetap ada masalah atau kalau nggak ada masalah kan berarti ada aneh. Memang masyarakat kita memang lagi ada penyakitnya sih, semana mau dibilang. Ya itu mungkin saya kira kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.